Kemenkumham tentang keberadaan tersangka kasus dugaan suap Harun Masiku. DPR juga menyebut ada potensi konflik kepentingan dalam pencarian Harun Masiku. Karena kimianya saling membatalkan di antara mereka, karena ingin, kan Presiden bilang ini ini periode terakhir, maka saya nggak ada beban. Maka kelihatannya menteri-menteri juga yang diutus oleh partai juga datang dengan filosofi yang sama, nggak ada beban. Berarti nggak ada beban untuk merampok APBN gitu, kira-kira begitu kan? Kan kalau Presiden tidak ingin merusak KPK, dia nggak akan dudukkan KPK itu di bawah jabatan dia, di bawah tutorisasi Presiden kan? Itu salah Presiden atau salah Bang Taufik dan kawan-kawan di parlemen? Taufik tuh bikin legislasinya, dia cuma bikin legislasi, tapi kekuasaan akhirnya ada pada Presiden. Yang menjadi poin penting itu adalah mengenai mekanisme yang dilakukan. Hingga ini ada catatan di saya, tanggal 22 September 2020, Komisi 4 melakukan rapat kerja dan ada 2 poin penting. Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencabut izin ekspor 14 perusahaan eksportir benih lobster atau BBL yang melanggar ketentuan perundang-undangan terkait dengan jumlah BBL yang dilaporkan berbeda dengan jumlah yang diekspor. Itu manipulasi data. Terus kemudian yang berikutnya adalah Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah, CQ Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Keuangan untuk menerbitkan peraturan pemerintah tentang penetapan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mengenai ekspor benih lobster atau BBL selambat-lambatnya 60 hari sejak rapat kerja ini, dan apabila peraturan pemerintah belum diterbitkan dalam waktu yang ditentukan, maka Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan sementara ekspor benih lobster atau BBL. KPK tangkap Menteri Adi, netizen teriak, Harun Masiku apa kabarnya? Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Warganet pun mulai bertanya-tanya soal keberadaan Harun Masiku. Berdasarkan informasi, Edi diamankan oleh tim yang dipimpin penyidik senior KPK Novel Baswedan lewat sebuah operasi tangkap tangan pada Rabu 25 November 2020 dini hari. Selain Edi, kabarnya ada beberapa orang yang ikut ditangkap dan sudah berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Namun KPK belum memberikan informasi detail terkait kasus apa sehingga pihaknya menangkap Edi. Sesuai KUHP, KPK mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang ditangkap tersebut. Meski begitu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sudah membenarkan kabar yang beredar. Wakil Ketua KPK lainnya Nurul Gufron juga membenarkan Menteri Edi telah ditangkap. Benar, kata Gufron. Sebelum ditangkap, KPK, Edi Prabowo baru saja berkunjung ke Amerika Serikat. Hal itu diketahui melalui unggahan Edi di akun Instagramnya. Penangkapan Edi oleh tim yang dipimpin Novel Baswedan memunculkan rasa penasaran warganet terhadap kinerja KPK. Mereka menilai KPK bekerja baik namun masih menyisakan utang yang harus dibayar. Di dunia maya, khususnya di Twitter, teriakan warganet soal Harun Masiku pun terdengar menggema. Harun Masiku adalah politisi PDI Perjuangan dari Sumatera Selatan yang sampai sekarang masih buron dalam kasus jual beli suara hasil pemilu 2019. Netizen pun berteriak lantang dan menanyakan keberadaan Harun Masiku. Mereka juga mendukung Novel Baswedan menangkap Harun Masiku. Ternyata Harun Masiku lebih hebat dari menteri, sindir warganet. Harun Masiku apa kabar, Prof? Tanya netizen sambil mentautkan kicauan Mahfud MD. Harun Masiku apa kabarnya? Kok hebat banget? Aparat di Indonesia belum ada yang bisa nangkep, keluar ganet. Iya. Ini statement Hasto menurut saya dalam beberapa hari ini, dalam beberapa pekan ini menarik gitu ya. Satu, dia merasa menjadi korban kekuasaan. Terus yang terakhir, dia
bilang bahwa Harun Masiku ini orang yang paling banyak dicari saat ini. Oh, saya kira yang mencari masyarakat ya. Kalau yang lain lah cari betul atau enggak kita nggak tahu ya. Itu juga korban loh Harun Masiku itu sebenarnya. Anda setuju nggak dengan Hasto? Kalau logikanya Hasto begitu, jadi Harun adalah korban, Hasto adalah korban. Berarti ada orang PDIP jadi korban, PDI adalah korban kekuasaan. Iya, kan mesti ada yang lebih kuat dari PDIP kan mengorbankan dia. Iya. Ya faktanya kan PDI yang paling kuat. Oke. Jadi logikanya kan bisa benar kalau yang dia maksud bahwa siapa namanya Harun dikorbankan oleh Hasto, Hasto dikorbankan oleh PDIP. Oke. Berarti PDIP grand master di dalam pertandingan catur ini kan. Tapi kalau PDI yang jadi korban kekuasaan, Ya itu anehnya di situ. Jadi kalau Hasto mengatakan PDIP ada korban kekuasaan, maka ada kekuasaan di atas itu. Siapa? Ya presiden yang dituduh dong. ya, dan itu orang PDIP juga. Ya orang PDIP juga. Jadi ini semacam drama satu babak di antara pemain yang sama itu kan. Jadi aktornya satu, ceritanya juga dengan mudah orang tebak. Jadi apapun yang menyebut dikorbankan. Tapi kalau Anda sebut drama, saya lihat sangat meyakinkan loh yang disampaikan waktu Hasto menyampaikan itu. Memang kan mesti meyakinkan kan, drama itu di awal mesti meyakinkan tuh. Di ujungnya baru orang lihat bahwa oh ternyata mudah ditebak drama itu tuh, baru orang anggap skenario kok nggak lengkap kan itu yang terjadi kan. Dan memang dipertontonkan berupaya untuk cari semacam apa namanya, kalau orang lagi drama itu biasanya kalau adegannya macet tiba-tiba dari atas ada semacam orang turun tuh meluncur. Di dalam ilmu drama namanya Deus ex machina itu. Jadi turun dari atas buat ya melucu supaya publik nggak tahu bahwa skenario-nya gagal gitu. Oh, oke. Jadi ada badut yang tiba-tiba turun meluncur biasanya dari panggung atas, dari atap ya. Terus dia melucu-lucu tuh. Oke. Nah itu yang dilakukan sama Hasto sekarang. Ya, kalau ada teori dramaturgi kan ada panggung depan, ada panggung belakang. Dia sekarang sedang bermain di panggung depan gitu ya, untuk menutupi panggung belakang. Akhirnya bukan dia menutupi, dia salah masuk pintu tuh. Mestinya memang di panggung belakang, dia masuk pintu depan gitu. Sehingga yang ada di belakang ya si Harun. Oke, tapi kalau supaya Anda bisa membantu publik memahami ya, konstruksinya sebenarnya seperti apa menurut Anda? Peran Hasto, Harun, Yasona, KPK, Presiden, seperti apa nih perannya? Kalau kita ngomong, karena ini ngomongin drama kan ya, gitu. Ini kan aktor-aktornya kan ini kan ya. Jadi Bagian yang disebut sebagai pemain cadangan sebetulnya adalah si Harun. oh, Harun ini pemain cadangan. Dia pemain cadangan. Tetapi yang cadangan ini terpaksa mesti diajukan sebagai pemain utama. Karena ketahuan. Oh. Strategi panggungnya ketahuan. Tadinya dia sebenarnya juga akan di extradite ya dia. Iya, itu cuma sebentar doang udah dihilangkan itu. Ya ketahuan karena pers mencium lebih tajam dari skenario yang disembunyikan. Jadi nggak bisa ditutupi lagi kan. Keadaan itu. Sekarang kita tinggal hitung apa reaksi dari Megawati terhadap ini. Kan Megawati juga memberi kesan bahwa seolah-olah dia nggak tahu keadaan ini. Kalau dia nggak tahu berarti orang kedua yang tahu kan. Hasto bilang dia juga nggak tahu. Berarti ada orang yang lebih tinggi yang tahu, yang memainkan skenario ini. Itu yang saya katakan tadi, siapa orang itu? Kan nggak ada yang lebih tinggi dari Ibu Mega atau Hasto kan. Tapi kalau kita ikuti cara berpikirnya Hasto sebentar ya, dia menyebut bahwa hak untuk untuk mengganti antara waktu itu adalah milik partai. Jadi dia sebenarnya Harun, dengan gagalnya Harun menjadi anggota DPR ini adalah korban permainan permainan kekuasaan begitu. Gimana logika seperti itu gimana? Cara dalamnya gimana dia? Kalau begitu, karena dia tahu bahwa ini adalah permainan, dia buka aja tuh seluruh file PDIP, seluruh kunci di situ, supaya dia membantu menemukan siapa yang bermain, entah di dalam atau orang luar dimasukin ke dalam. Tapi justru kan PDIP
melarang KPK masuk kan. Jadi seluruhnya adalah paradoks. Nah, skenario yang isinya adalah paradoks, artinya dari awal ada upaya untuk memanipulasi cerita tuh. Kan cuma itu kesimpulannya kan. Oke, tadi kalau Anda menyebut Harun sebagai pemain cadangan, orang bertanya-tanya, Harun ini perolehan suaranya nomor 6. Oke. Kemudian yang menggantikan nomor 2. Mengapa partai begitu ngotot sampai lewat Mahkamah Agung memperjuangkan Harun? Kira-kira apa ini? Ya itu yang namanya panggung belakang layar. Panggung belakang. Nah, ini dan itu orang bisa bikin macam-macam skenario bahwa sebetulnya kepentingan partai lebih dari sekitar 900 juta tuh. Jadi mungkin ada tahap-tahapan pemasukan uang segala macam. Jadi sekali lagi permainan semacam ini dengan mudah dibongkar karena logika pembelaannya itu compang-camping. Nah itu tanpa disebutkan. Itu kan kalau menggunakan logika akal sehat. Intuisi publik juga baca itu sebetulnya. Publik membaca permainan itu. Ya tapi publik bisa apa sih kalau kemudian mereka meyakinkan publik bahwa seperti ini? Karena kita tahu bahwa ketika waktu Harun keluar negeri, Ketua KPK bahkan juga menyatakan Harun di keluar negeri, jadi sama. Kalau gitu siapa yang harus baru kemudian setelah Tempo bongkar akhirnya satu-satu mulai ngaku kan gitu? Iya betul. Jadi artinya Tempo itu, jadi orang akhirnya percaya pada Tempo daripada percaya pada Yasona, percaya pada Tempo daripada percaya pada Hasto, percaya pada Tempo daripada percaya pada Jokowi itu. Jadi publik akhirnya tahu bahwa ya seluruh kekuasaan itu nggak bisa dipercaya. Kan cuman itu pelajaran bagus yang kita peroleh kan. Jadi delegitimasi itu berjalan terus karena ketidakmampuan kekuasaan untuk bersikap jujur terhadap peristiwa. Tapi ngomong-ngomong, bosnya Tempo pendukungnya presiden loh. Siapa bosnya Tempo? Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad. Iya itu sejarahnya begitu. Tapi saya dapat berita Gunawan GM mulai sedang bersiap-siap untuk berbalik arah ya. Mungkin akal sehatnya udah pulih tuh. Insaf sih mungkin enggak. Oke, siuman sebentar. Iya, paling nggak catatan pinggir dia singkirkan, dia ingin mencatat dari tengah, bukan lagi dari pinggir. Mesti diganti catatan tengah kalau mau bertobat mesti ganti format. Tapi pertanyaan gini buat saya. Oke, publik semua paham ada permainan, akal sehat juga menyatakan ada permainan. Tapi ketika kekuasaan bisa menentukan bahwa kan yang bisa menentukan salah tidaknya itu adalah kekuasaan kan. Ketika kekuasaan menyatakan bahwa yang salah itu benar, apa yang bisa dilakukan oleh publik? Ya itu yang terjadi selama pemerintahan Pak Jokowi, bahwa justice itu, keadilan itu bukan konsepsi etis lagi itu, tapi instruksi kekuasaan. Jadi kalau terjadi hal semacam itu, orang mau cari keadilan tapi menunggu perintah politik, itu tanda pertama bahwa ada yang decaying di dalam kekuasaan, dalam pemerintahan, ada yang membusuk di situ tuh. Karena orang ya bukan sekedar kehilangan trust, tapi menganggap bahwa terlalu banyak kecurangan, terlalu banyak kebohongan, dan orang akan kaitkan dengan kebohongan awal, yaitu perolehan suara waktu pemilu kan. Jadi semua itu akan berkulminasi pada delegitimasi. Jadi sialnya kan begitu kan. Itu nggak bisa dicegah karena yang nggak ada cara lain untuk mengatakan bahwa ini kekuasaan memang udah kropos. Jadi saatnya memang bukan memindahkan ibu kota, tapi memindahkan kepala negara ya, ke tempat yang mungkin sebagai suaka politik sebentar, supaya dia bisa ambil jarak dengan sebut aja kelompok koalisinya. Mudah-mudahan dia bisa balik gitu, presiden bisa kembali tahu bahwa dia sebetulnya dikendalikan oleh berbagai macam kepentingan, sehingga dia nggak punya kemampuan untuk mengucapkan sesuatu yang membuat publik percaya bahwa dia adalah kepala negara itu. Oke, sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sebagai bentuk penghargaan Anda kepada kami, silahkan support terus channel Trilogi ini dengan cara subscribe. Selain karena subscribe itu gratis, subscribe juga menjadi tanda pertemanan Anda
dengan kami. Down the years it's been a ride, and now I'm sorry I want more, it's not in tonight. And on as we go we seem to fight, but baby that's just the way we love.